Gini ya Bang, maaf ya, sebelum gue lanjut menceritakan pengalaman gue yang ada di Public Action, gue mau nanya nih kalau nih, lu ngerasa nggak sih ada sosok yang datang? Terus kayak anak kecil yang badannya kayak bertubuh kerdil tapi hitam. Tapi disebutnya kalau di daerah itu dulunya sosok penari gitu sih. Cantik. Tapi kalau gue ngeliat yang pocongnya itu tuh bukan di lorong ya Bang. Jadi kayak pas di ruangan tengah, di deket ada kayak becak gitu, di belakangnya situ tuh ada sosok pocong. Balik lagi bersama gue Ridwan di Tris. Kali ini kita lagi ada di segmen cerita mistis nih. Dan seperti biasa, kalau di segmen cerita mistis, gue bakal datengin narasumber yang akan menceritakan kisah pengalaman mistisnya. Tapi di episode kali ini itu berbeda, karena gue bakal tanyain nih ke teman-teman kru Tris yang pernah mengalami kejadian horor pada saat eksplorasi gedung tua Engsun di Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan gue mau informasiin lagi nih buat teman-teman, bagi lu yang punya pengalaman mistisnya dan mau kita bagiin di segmen cerita mistis berikutnya, teman-teman bisa langsung hubungi akun Instagramnya @trishunting yang udah gue sediain linknya di deskripsi. Yaudah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita fokusin ke ceritanya. Sekarang di part terakhir nih, gue mau nanya langsung nih sama spiritual tim Chris nih, yang pastinya nih dia tuh bakal banyak banget pengalaman-pengalaman horor yang bakal diceritain di podcast kali ini. Kak, gue mau nanya nih sama lu nih, apa sih ini pengalaman-pengalaman horor dan sosok-sosok apa aja sih nih yang lu bisa jelasin dari situ dah? Apa aja nih yang lu lihat nih di penelusuran pabrik Engsun di Tasikmalaya nih? Gini ya Bang, maaf ya, sebelum gue lanjut menceritakan pengalaman gue yang ada di Public Action, gue mau nanya nih kalau nih, lu ngerasa nggak sih ada sosok yang datang di sini? Iya sih, gue ngerasa. Anjir. Apa yang lu lihat kira-kira? Nah, mungkin buat sobat-sobat Mystic Hunter nih, yang mungkin punya penglihatan lebih, bisa dilihat gak nih, sosok apa nih yang hadir saat ini di studio kami nih? Mungkin bisa ditaruh di kolom komentar nih. Yaudah, kita lanjut aja, kita fokusin langsung ke ceritanya deh. Jadi pas kita penelusuran ke pabrik Engsun ya, Tasikmalaya. Dari awal perjalanan kita berangkat sampai kita pulang, itu gue selalu ngerasa sih ada banyak kayak gangguan kayak gitu. Berarti tuh ada sosok-sosok yang dari awal tuh ngikutin kita tuh, dari kita sebelum kita sampai gedung tersebut tuh. Iya, awal mulanya sih dari pas kita naik kereta ya ke arah Tasikmalaya. Iya. Itu tuh kayak pas di perjalanan mungkin daerah Cikarang kali ya, gue lupa. Pokoknya daerah mana gitu. Mungkin antara Cibitung ataupun Cikarang, pokoknya intinya sekitar segitulah. Itu tuh pas gue kan duduk posisi deket jendela banget nih, otomatis kan gue di pojok dong. Nah pas gue mungkin karena yang lain pada tidur, terus gue di situ juga kayak ibarat bingung mau ngapain kan, karena posisi gue juga belum ngantuk. Pas gue lagi nengok ke arah jendela, gue ngeliatin kayak sawah-sawah gitu. Terus gue ngeliat ada sosok kuntilanak terbang. Hah? Lu lihat di situ? Iya, gue ngeliat kayak posisi kuntilanak itu terbang gitu. Berarti persis di sebelah lu dong? Iya, jadi enggak sih, jaraknya ibarat kayak 1 meter dari gue gitu. Cuman pas gue nengok ke arah anak-anak, gue nengok kayak gini, ngeliat taunya ada di deket salah satu krek kita. Anjir. Posisi kalau nggak salah itu kan kita jalan juga pas malam Jumat ya. Iya. Jadi karena malam Jumat itu kan tempat mereka ibarat aktivitas mereka tuh 2 kali lipat dibanding malam-malam biasanya sih. Tuh. Nah, tapi habis dari perjalanan nih, kan kita sampai di stasiun tuh pukul 3.20 ya.
Ya. Itu kayaknya tuh lu ngeliat deh sesuatu deh. Gua ngerasa tuh ada tuh sosok hadir. Bisa lu jelasin gak nih ke teman-teman Mystic Hunter nih? Apa aja nih yang lu lihat nih di area stasiun itu? Jadi gini, pas kita nyampe itu di stasiun Tasikmalaya ya kan, kita sempat berhenti buat ke smoking area. Betul. Jadi kan lu pada ngerokok, terus kita nyemil makanan dan istirahat sebentar. Itu kita sambil ngobrol-ngobrol briefing, kayak gue lagi ngeliat sekitar, tiba-tiba gue kayak terpaku dengan yang di deket tiang kok nggak salah ya, bagian ujung sana tiang, terus ada pohon gede gitu ya kan. Terus gue ngeliat kok ada sosok kayak begini, terus bilangnya kayak gini, gue bingung, kata gue itu pocong apa gimana. Pas gue tegesin, iya, terus kan kayak gue komunikasi ke lu, kalau ke anak-anak gitu, coba deh, lu lihat deh di ujung sana, kayak ada yang badannya tinggi gede nggak sih? Terus kan kayak ada yang bilang, iya, terus ada yang bilang mana. Tapi sebenarnya kalau misalkan ibarat untuk yang nggak bisa ngeliat kayak orang awam ya, dengan mata telanjang pun itu kelihatan, kelihatan banget. Karena itu jelas banget dan hampir semua kru itu bisa ngeliat sih. Soalnya kalau yang gue lihat tingginya itu sekitar 2 meter sampai 2,5 meter lah. Berarti tinggi banget ya? Ya lumayan lah. Nah itu kan pocong ya yang lu lihat di area dekat pohon itu ya? Terus selain pocong ada lagi nggak tuh di area stasiun itu tuh? Jadi dekat salah satu kayak atap bangunan rumah gitu, warga ya. Jadi tuh ada kayak sosok badannya gede hitam, rambutnya itu kayak kayak gitulah, bugar gitu kan. Terus dia tuh kayak tiduran di atap itu, dan gue lihat dari sekeliling apa kayak gimana di atap-atap lain itu nggak ada. Terus diperjelas lagi ternyata emang benar. Berarti bener itu sosok. Itu lu bisa perjelas nggak tuh sosoknya tuh seperti apa tuh? Selain rambutnya gimbal. Kayak matanya itu tuh dia merah gitu. Badannya hitam gede gitu, tapi dia lagi posisi tiduran sih. Tiduran? Itu di area stasiun tuh? Iya. Nah, ketika kita sampai nih di lokasi nih, kita sampai di lokasi, dari awal masuk gapura nih kan, itu lu bisa deskripsiin nggak di situ tuh? Dari awal gapura itu ada sosok apa aja sih? Jadi sebelum pas kita mau masuk ke dalam gedung Engsunnya ya, itu tuh kayak ada, kita dari sama yang seperti gundurwo. Gundurwo? Ya, semacam gundurwo gitu. Jadi kan ini kan yang kayak gapura masuk. Terus ini kan ada pohon jambu dong yang tinggi gitu kan. Nah dia tingginya itu sepohon jambu itu, tapi lebih tinggi dia dikit sih. Berarti dari awal masuk kita udah disambut sama sosok gundurwo yang tinggi besar itu ya? Iya, kalau yang gue lihat sih beliau itu yang menempatin area situ. Jadi kayak dia jaga di bagian pintu masuk gitu. Iya betul. Nah dari gapura kita langsung masuk ke lorong nih. Di lorong yang apa sih itu? Pokoknya lorong lah di situ lah. Itu ada apa aja tuh? Kayaknya di situ sih banyak banget sih. Gua ngerasa banget di situ banyak energi banget. Mungkin lu bisa lebih jelas lagi nih di situ nih. Kalau yang gue liat kayak bentuk ciwai. Terus kayak anak kecil yang badannya kayak bertubuh kerdil tapi hitam. Tapi disebutnya kalau di daerah situ kan budak hidang. Nah terus gue liat juga kayak sosok poci. Oh ada pocong lagi? Iya ada pocong lagi. Sosoknya itu sama nggak sama yang kita lihat itu di stasiun? Beda sih. Kalau yang di sini tuh lebih rata mukanya. Oh berarti pocong bermuka rata? Cuma ada kayak corok-corok darah gitu sih yang keluar. Serem banget. Itu di lorong ya? Ya. Nah. Tapi kalau gue ngeliat yang pocinya itu tuh bukan di lorong ya bang. Jadi kayak pas di ruang tengah. Di ujung lorong itu? Deket ada kayak becak gitu, di belakangnya situ tuh ada sosok pocong gitu sih. Berarti sebelum kita masuk ke area tengah nih? Iya. Terus kan sebelum area kita masuk lorong gitu kan, sebelah lorong itu kan ada kayak bekas dapur ya, pantry gitu. Iya. Nah, gue ngeliat di situ tuh ada kayak sosok kakek-kakek pakai tongkat. Beliau sih sebenarnya baik, welcome. Karena kan kita niatnya baik ya. Kalau misalnya kayak ibarat kita niatnya udah buruk atau apa kayak gitu, mungkin mereka udah marah. Ibarat kayak hawanya tuh udah lebih parah dari yang biasanya pernah gue datengin apa gimana. Itu sempet nih, gue ngeliat lu di area tengah nih, di area tengah gedung. Lu tuh sempat interaksi sama salah satu makhluk yang ada di situ nih. Itu apa sih yang dia omongin gitu? Apa sih yang mau dia omongin gitu buat kita semua mungkin? Dia tuh cuma bilang kayak
Tolong jangan pernah datang ke tempat ini untuk mengotori tempat ini atau berbuat hal yang tidak-tidak. Jadi kayak misalkan, mohon maaf ya, misalkan lu jadiin tempat itu buat maksiat. Nah, mereka itu marah banget sih, marah. Jadi kayak yang gue tahu tuh tempat itu sering dijadikan sama anak-anak muda mungkin ya. Kalangan anak muda yang niatnya cuman entah itu main-main atau apa gimana gue nggak ngerti. Pokoknya kayak berniat buat dilakukan yang tidak senonoh. Oh. Nah, yang interaksi sama lu kan itu sosok nyai ya? Lu bisa deskripsiin nggak, nyai itu sosoknya seperti apa? Apakah wanita, ya perempuan umur berapa gitu? Terus dia pakai pakaian seperti apa gitu? Lu bisa jelasin nggak nih? Kalau yang gue lihat ya Bang ya, dia tuh kayak dulunya sosok penari gitu sih. Cantik banget. Terus umurnya tuh kayak kelihatan masih muda, kayak sekitar umur 15-16an 15-16 ya? Dia kayak penari gitu dulunya, rambutnya tuh panjang banget, bagus gitu, ada kayak mahkotanya, terus bajunya itu kayak baju warna-warna ungu kemas-kemasan sih yang gue lihat ya. Oh gitu. Nah pas gue temuin dia pakai bajunya ungu kemas-kemasan ya, cuma kan ya namanya orang kan berbeda-beda ya, mungkin kan kayak sosok mereka tuh bisa nggak mungkin pakai baju itu aja, kan ada saatnya mereka tuh ganti kayak baju apa gimana mungkin. Abis dari situ kan kita ke ruang mesin nih. Ke ruang mesin ya? Iya. Itu kayaknya gue ngerasa ya, kalau di ruang mesin itu gangguannya itu benar-benar epic. Dan gue yakin itu banyak banget sosok-sosok yang dominan jahil di situ. Itu ada apa aja di situ tuh? Kayaknya banyak banget deh. Itu ada sosok kayak eyang putih, yang dibilang sebut eyang putih, yang ibarat kayak menampilkan cuman kayak kepala harimau gitu sih. Oh. Terus kayak perempuan bawa ular gitu, perempuan pakai baju merah tapi bawa ular, sama kayak semacam ular-ular atau kayak mungkin palanya lu kayak ular nih, tapi badannya tuh kayak lu tahu iguana gak sih? Oh, semacam pala ular tapi badannya tuh semacam binatang reptil gitu. Nah, itu yang gue lihat, tapi lidahnya tuh panjang banget gitu. Kalau misalkan yang gue lihat ya, jadi tuh yang sosok eyang putih ini emang rada sedikit jahil karena beliau itu nggak suka tempatnya itu didatengin dengan lo melakukan hal yang tidak baik. Jadi kayak lo berpikiran udah negatif duluan nih, lo dateng nih, gue mau ke situ mau berbuat yang enggak, gue ke situ mau gini apa kayak gimana gitu, atau lo nantangin. Beliau itu paling nggak suka seperti itu. Jadi beliau kayak interaksi beliau tuh lebih besar, jadi kayak gangguin segala macem nih. Bikin entah itu lo nggak kuat apa gimana, entah muntahnya sampai gimana atau apa deh, pokoknya gangguan yang besar-besar deh. Gitu tapi gue mau nanya satu hal nih, kan pada saat di ruang mesin itu, di gudang mesin itu kan Aldi ini sempat ada masalah nih ya kan? Yeah. Dia sempat ketemplokan, katanya ngeluh pinggangnya sakit, terus dia sempat mual-mual juga. Itu kenapa sih nggak langsung lu treatment gitu di saat itu juga? Gini, gue ngeliat apa sih kayak timing dulu ya, ngeliat juga posisi anak-anak tim kayak gimana. Jadi kalau misalkan menurut gue Aldi masih bisa ditangani untuk entar, oke, gue entarin dulu, karena gini, kita kan nggak tahu di saat kita lagi kita pegang nih dia nih, jebret, tiba-tiba ada yang kena kesurupan apa kayak gimana. Nah sedangkan itu kan yang ngebantuin kita kan nggak ada. Jadi kayak gue nggak ada bantuan buat maksudnya kayak backup satu anak ini kan. Kalau misalkan ibarat ada 2 orang atau 3 orang yang rada bisa untuk megang apa gimana, kan gue nggak terlalu itu, karena kan gue ngeliat sikon juga. Jadi kalau misalkan ibarat di saat gue ngituin dia tiba-tiba nyamber nih ke 1 atau 2 orang lagi, otomatis kan kita makan waktu. Iya benar-benar. Jadi gue tuh maksud gue tuh selesaikan dulu itu nanti dulu. Kalau yang gue lihat nih, misalkan dia masih bisa kok, nanti dia itu masih tahan. Gue kan juga lihat postur orang dulu, tubuh orang. Kalau misalkan menurut gue dia emang udah nggak kuat apa gimana, ya udah baru gue ituin. Tapi kalau misalkan gue lihat masih kuat apa gimana, ya udah lanjut dulu, karena kan takut menghambat juga ya. Betul. Kayak gitu sih. Nah, yang terakhir nih kan kita kan habis dari ruang mesin nih. Langsung itu kita menuju ke ruang area belakang lah, kayak tempat pembuangan limbah gitu. Nah, yang gue dengar dari narasumber, itu tuh tempat panggung hiburan tuh. Emang bener gak sih? Itu tempat panggung hiburan yang katanya itu tiap malam-malam tertentu, itu pasti ada
pesta-pesta kayak semacam pagelaran gitu. Itu beneran ada nggak sih? Iya, jadi kalau misalnya gue lihat ya untuk malam tertentu ini seperti kayak malam Selasa, malam Kamis, dan malam Sabtu itu diadakan pagelaran kayak ibarat lu sinden, nari gitu, kayak kegiatan-kegiatan nari atau apa. Dan itu tuh apa sih kayak banyak banget melebihi kayak 1.000 orang. Mungkin lu di situ sendiri nih, kalau ketika lu malam ke situ entah lu sendiri atau berdua dan lu ngerasa kayak hawanya sesek banget, lu ngeliatnya kayak kan cuma berdua, kenapa rasanya sesek? Karena kan ibarat yang kalau lu bisa ngeliat itu tuh lu didampingin sama mereka, banyak dikumpulin sama mereka itu lebih dari ratusan atau ribuan sih. Berarti pantas nih, kan kita tag video waktu itu sore ya di ruang apa di area itu tuh, area belakang itu tuh, area bekas tempat pembuangan limbah itu, kan kita tag sore tuh. Nah itu ada beberapa kru yang juga ngerasain hal itu. Berarti emang dari sore itu mereka tuh udah sempat berkumpul ya? Jadi kan pas kita tag sore itu kan udah hari Jumat, Jumat sore ya? Iya, udah masuk Jumat sore. Nah, kan itu kan setiap malam Selasa, Kamis, dan malam Sabtu. Otomatis kan yang Jumat sore kan udah malam Sabtu. Malam Sabtu, iya. Nah, dan malam Sabtu itu kan diadakan untuk pergelaran nari atau sinden itu, acara tersebut. Dan dia mulai dari jam 5 sore itu mereka sebenarnya udah ngumpul. Udah sebagian pada ngumpul, tapi banyak ada yang belum datang sih. Berarti mereka tuh udah sempat ibarat kata, waduh, kayak mau ngelihat hiburan nih ya kan? Berarti udah sempat ngumpul di situ semua? Baru sebagian yang datang, belum semuanya. Karena kan acara kalau itu kan sekitar jam 12 malam sih. Berarti tepat tengah malam ya? Nah, ini kan kita udah secara keseluruhan nih review area gedung Citrun Engsun nih. Dan menurut penglihatan lu dan menurut kemampuan lu nih, sosok mana aja sih yang energinya tuh paling tinggi di area tersebut? Kalau yang gue lihat kan itu kan dari segi 3 kerajaan ya bang. Ada 3 kerajaan. Tiga kerajaan. Yang pertama tuh yang di bagian gedung tengah tuh yang awal yang lorong ya kita datengin. Kedua kan ruang mesin. Yang ketiga kan yang ruang apa? Yang pembuangan limbah. Pembuangan limbah pabrik. Nah yang pertama itu kan itu yang paling bener-bener kayak penguasanya. Yang putih sama yang penguasa gedung tengah itu yang kita sebut aja Nyai, itu lebih tinggian Nyai powernya. Karena beliau itu di situ tuh udah lama banget dibanding yang putih ini. Nah, jadi, Nyai itu udah berapa lama di situ kira-kira? Yang gue lihat sekitar 200 tahun. 200 tahun. Wah, itu lama banget. Dan gue juga sempat nih, pada saat kita jalan pulang, lu sempat interaksi juga nih. Itu kita di kereta tuh. Itu apa gitu yang lu rasain gitu? Karena gue bener-bener gak tahu. Pada waktu itu kan emang udah malam banget. Semua teman-teman kru juga karena udah mungkin lelah ya. Mereka tuh udah pada tidur semua. Sisa gue sama produser nih Haris nih. Itu apa sih? Lu interaksi apa sih di situ tuh? Ya kan gini, posisi gue juga udah capek ya. Maksudnya kayak kita ke sana kan perjalanan tuh sehari doang ya. Ibarat berangkat malam, besok tag, terus malam itu juga kita balik. Dan itu tuh kayak gue ada kayak tarikan buat nonton. Jadi kayak ibarat raga gue di sini, tapi sukma gue tuh dibawa ke tempat mereka untuk menyaksikan pagelaran acara tersebut. Dan itu benar-benar kayak banyak banget. Dan kalau misalkan dilihat ya, kayak lu gimana sih kayak misalkan lu acara nih, kayak acara-acara konser gitu, kan? Itu kan kalau yang datang banyak apa gimana, lu berdesak-desakan ngap dong. Pasti. Kayak gitu. Nah jadi kayak gue di sana tuh dikasih lihat acara pagelaran tersebut. Karena gini sebenarnya sebelum kita pulang, dan itu tepat di malam Sabtu ya, dari sosok Nyai ini yang terus dibilang yang putih yang rada apa sih kayak jahil lah ya, apa gimana, itu tuh mereka sebenarnya mengundang kita untuk menyaksikan acara pagelaran tersebut. Gitu. Cuma kan karena kita apa sih terbatasan waktu juga, karena gini, dari kita kan aja cuman sebagian doang yang cuma bisa ngeliat doang kan apa gimana, tapi nggak bisa untuk berkomunikasi seperti apanya nih. Jadi kayak nggak mungkin deh kita ke situ, karena kan kita juga kayak lihat fisik masing-masing ya. Kita karena kondisi gini, fisik kru belum tentu gini,
Kalau lu datengin ke situ kalau fisik lu kuat ya sih no problem, tapi kalau fisik lu nggak kuat ya wassalam gitu. Nah, ada pesan nggak nih buat teman-teman Mystic Hunter ketika kita mengunjungi tempat-tempat angker nih? Biar kita aman. Jadi gini, di saat lu berada di tempat angker, mau itu pun di daerah lu ya, ataupun di luar daerah, atau dimanapun berada tuh, jangan pernah jadiin tempat itu buat hal negatif. Contohnya atau berbuat yang tidak senonoh. Misalkan dibuat mesum, itu nggak boleh. Dibuat mabok, nggak boleh. Dibuat yang nggak, itu pun tidak boleh. Jangan ngotorin tempat itu, karena yang namanya kita hidup manusia itu berdampingan dengan yang gaib. Nggak bisa kita sembarangan kayak ngelakuin hal ini, karena kan jatuhnya kita mengganggu kayak hidup mereka. Iya, berarti itu yang punya, ibarat kata punya rumah lah ya di situ. Nah, iya kan ibarat kayak manusia nih. Mau nggak sih tempat lu tuh diganggu kayak Jelas. gitu, dihancurin atau apa, maksudnya dibuat yang enggak. Pasti kan marah dong. Apalagi mereka juga nggak suka kalau tempat mereka tuh diganggu atau dibuat hal-hal yang enggak baik. Udah. Ya gitu sih. Ya, setelah tadi pengalaman masing-masing dari kru tim Cerita Mistis pada saat mengeksplor Gedung Tua Hengsun di Tasikmalaya, Jawa Barat.